Tahukah Anda bahwa ada satu sistem pemikiran ekonomi neoliberal yang selama ini telah menghambat Indonesia untuk bisa menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat? Dan sistem ini sangat berbahaya sekali karena berpotensi membuat negara kita masuk dalam perangkap jebakan utang luar negeri. Dan ketika kita masuk dalam perangkap ini, negara kita akan dijajah oleh para elit global melalui lembaga yang menjadi perpanjangan tangan mereka, yakni IMF dan Bank Dunia. Video ini gue dedikasikan agar bangsa kita tidak jatuh lagi ke dalam lubang perangkap yang sama seperti di tahun 97 sampai 98 jika negara kita sampai terkena dampak krisis global akibat perang yang berkepanjangan di Timur Tengah. Namun ironisnya, sistem pemikiran ekonomi neoliberal ini malah justru dipercaya oleh banyak masyarakat kita sebagai sebuah kebenaran, termasuk oleh banyak kalangan akademisi, ekonom, politikus, maupun jurnalis di negara kita. Saking kuatnya sistem pemikiran ini membentuk cara pandang kita dalam memahami ekonomi hingga menurunkan kepercayaan diri kita bahwa negara kita kelak bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi hingga 8-10%. Sistem pemikiran ekonomi inilah yang gue duga sedang coba dirobohkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sehingga membuat Purbaya menjadi Menteri Keuangan yang terlihat sangat unik dan berbeda sekali di mata publik dibanding menteri-menteri keuangan kita sebelumnya sejak era reformasi. Bahkan tidak sedikit orang yang menyindir visi dan kebijakan ekonomi beliau. Anda penasaran nggak apa sistem pemikiran ekonomi neoliberal yang gue maksud? Kalau gitu teman-teman, kita mulai ya. Salah satu pemikiran ekonomi yang sangat kuat dianut oleh sebagian besar ekonom neoliberal adalah sistem pemikiran yang disebut analogi anggaran rumah tangga atau household budget analogy. Sistem pemikiran ini mengibaratkan keuangan negara harus dikelola pemerintah sama seperti mengelola keuangan di rumah tangga. Konsekuensi dari penerapan sistem pemikiran ini adalah pemerintah harus punya pendapatan yang cukup untuk bisa membiayai pengeluaran yang dibutuhkan. Salah satu tokoh yang paling terkenal mendukung sistem pemikiran ini adalah Milton Friedman, seorang ekonom Amerika yang disebut sebagai bapak ekonomi neoliberal. Selain Milton Friedman, tokoh-tokoh ekonom neoliberal seperti Thomas Sargent dan Robert Lucas juga menganut pemikiran yang sama. Ketiga ekonom ini adalah pemenang hadiah Nobel. Friedman berargumen bahwa pemerintah harus mengelola keuangan negaranya seperti rumah tangga, yaitu dengan menyimbangkan pengeluaran dan pendapatan serta menghindari hutang yang berlebihan. Analogi anggaran rumah tangga ini menjadi ciri khas dari kebijakan ekonomi neoliberal. Dan analogi ini seringkali digunakan untuk mendukung kebijakan pengurangan defisit anggaran dan utang negara. Bagi gue, wacana ekonomi yang membenarkan pemerintah harus mengelola perekonomiannya dengan menggunakan analogi anggaran rumah tangga sebenarnya adalah sebuah mitos. Mengapa gue sebut mitos? Karena anggaran negara tidak sama dengan anggaran rumah tangga. Inilah prinsip utama yang harus kita pegang dulu. Dan mitos ini sengaja ditanamkan oleh para kartel perbankan global untuk membentuk pola pikir para pejabat pemerintah, kalangan akademisi, maupun masyarakat di negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya alamnya agar terbelenggu oleh rasa kekurangan dan keterbatasan dalam mengelola perekonomiannya secara mandiri. Jika anggaran negara itu tidak sama dengan anggaran rumah tangga, maka pemerintah tidak harus berperilaku sama seperti rumah tangga dalam mengelola anggarannya. Mengapa demikian? Karena pemerintah dan rumah tangga masing-masing punya peran dan cara yang berbeda dalam mengelola ekonomi. Ada beberapa tokoh ekonom kontemporer yang muncul di tahun 1990-an yang berhasil membongkar kelemahan dari analogi anggaran rumah tangga. Mereka menganggap analogi ini sebagai mitos yang menyesatkan. Tokoh-tokoh tersebut adalah Profesor Richard Werner, ekonom yang menemukan teori quantitative easing atau pelonggaran moneter kuantitatif dan mempopulerkan teori tentang credit creation money theory. Teori quantitative easing ini pernah digunakan oleh pimpinan Bank Sentral Amerika Ben Bernanke untuk mengeluarkan Amerika Serikat dari ancaman resesi ekonomi yang lebih buruk akibat krisis keuangan di tahun 2008. Selain itu, analogi anggaran rumah tangga juga ditolak keras oleh para ekonom aliran baru yang menentang paham ekonomi neoliberal. Paham ekonomi aliran baru yang lagi populer sekarang ini disebut Modern Monetary Theory yang disingkat MMT.
Tokoh-tokoh ekonom MMT antara lain adalah Warren Mosler yang dikenal sebagai bapak pendiri teori MMT. Lalu ada Stephanie Carlton, Michael Hudson, dan Bill Mitchell. Dan Anda tahu apa yang membuat Cina sekarang bisa menjadi negara dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam 30-an tahun terakhir ini? Karena salah satunya, mereka menerapkan sistem modern monetary theory dalam mengembangkan perekonomiannya. Cina menolak menerapkan sistem ekonomi neoliberal seperti di Amerika, Inggris, dan beberapa negara barat. Jadi teman-teman, apa sebenarnya yang membuat penggunaan analogi anggaran rumah tangga dianggap sebagai mitos yang menjadi sumber penghambat laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, gue akan jabarkan penjelasan gue menggunakan dua teori ekonomi ini secara berkesinambungan, yakni Modern Monetary Theory yang disingkat MMT dan Credit Creation Money Theory. Melalui dua teori ini, kita bisa menemukan ada 6 poin yang membedakan antara pemerintah dan rumah tangga dalam peran dan perilakunya masing-masing di kehidupan ekonomi secara menyeluruh, agar kita merdeka dari mitos analogi anggaran rumah tangga ini. Di sini, gue akan bagi penjelasan gue ke dalam dua video supaya nggak terlalu kepanjangan ya, agar Anda bisa memahami topik ini secara utuh. Di video pertama, gue akan jabarkan 3 perbedaan yang pertama. Lalu di video yang kedua, gue akan lanjut jabarkan 3 perbedaan yang terakhir. Oke teman-teman, kita mulai dengan perbedaan yang pertama, yakni pemerintah pusat adalah satu-satunya lembaga yang punya kuasa dan wewenang untuk menciptakan uang di sebuah negara. Sebaliknya, rumah tangga hanya bisa menggunakan uang. Mereka tidak bisa menciptakan uang. Pemerintah pusat melalui bank sentral menerbitkan semua uang yang kita gunakan buat belanja. Semua uang yang pernah kita miliki dan beredar di ekonomi diciptakan melalui dua cara. Cara pertama adalah melalui pengeluaran belanja negara yang dimasukkan oleh pemerintah ke dalam perekonomian. Cara kedua adalah melalui institusi perbankan yang mendapat izin dari pemerintah untuk bisa menciptakan uang baru melalui proses penyaluran kredit atau pinjaman kepada masyarakat. Sistem ini dinamakan fractional reserve banking. Anda bisa tonton penjelasan gue tentang cara kerja sistem fractional reserve banking di video gue ini. Inilah dua cara uang diciptakan dalam sebuah negara. Rumah tangga, perusahaan, bahkan pemerintah daerah sekalipun tidak memiliki kuasa dan wewenang untuk bisa menciptakan uang baru. Hanya pemerintah pusat dan institusi perbankan sajalah yang bisa melakukan hal ini. Khusus untuk negara-negara di Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa, sayangnya mereka terpaksa harus menjalankan perekonomiannya dengan menggunakan analogi anggaran rumah tangga. Mengapa bisa begitu? Karena sejak negara-negara di Eropa ini bergabung dalam Uni Eropa dan beralih menggunakan mata uang euro sebagai mata uang negaranya, maka tiap-tiap negara ini tidak punya kedaulatan lagi untuk bisa menerbitkan mata uangnya sendiri. Sebab mata uang euro hanya bisa diterbitkan oleh Bank Sentral Eropa yang berada di bawah kendali Uni Eropa. Mengapa masih banyak orang di dunia yang menuntut agar ekonomi negara harus dikelola seperti mengelola ekonomi rumah tangga? Menurut Richard J. Murphy, seorang profesor ekonomi dari Inggris, ada dua masalah yang sering kali tidak disadari oleh orang-orang tersebut. Yang pertama adalah mereka menyangkal bahwa pemerintah pusat bisa menciptakan uang. Sebaliknya, mereka beranggapan bahwa anggaran belanja negara yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat sepenuhnya bersumber dan bergantung dari uang pajak yang mereka pungut dari sektor swasta maupun rumah tangga. Pemikiran inilah yang kemudian mendorong munculnya teori trickle-down economics dalam ekonomi neoliberal. Teori trickle-down economics itu didasarkan pada anggapan bahwa jika perusahaan dan orang kaya memiliki lebih banyak uang, maka mereka akan berinvestasi dalam bisnis yang produktif dan manfaat ekonominya akan menetes ke bawah ke masyarakat luas, termasuk ke orang miskin. Uang tersebut diasumsikan akan mereka gunakan untuk membangun pabrik, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, serta meningkatkan konsumsi dan permintaan barang maupun jasa. Sehingga ekonomi diharapkan akan berjalan seperti di gambar ini. Dan pada akhirnya, proses ini akan berdampak meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah. Trickle-down economics ini dijadikan rancangan dasar pembangunan ekonomi Orde Baru pada akhir tahun 60-an hingga tahun 80-an
oleh para ekonom dan teknokrat yang disebut Mafia Berkeley. Kelompok ini dipimpin oleh Wijoyo Nitisastro. Namun pada kenyataannya, kita tahu bahwa konsep trickle-down economics ini akan gagal jika pemerintah selaku regulator tidak turun tangan mengawasi dan menyaring kemana proses kredit diperbankan disalurkan, agar uang yang beredar di ekonomi terserap dan terdistribusi secara merata di sektor industri yang produktif, bukan di sektor keuangan atau properti untuk tujuan spekulatif. Jika uang yang beredar di ekonomi lebih banyak terserap di pasar keuangan atau properti untuk kegiatan spekulatif orang-orang berduit, ini bisa berbahaya. Mengapa bisa begitu? Karena uang-uang baru yang disuntikkan pemerintah masuk ke dalam ekonomi hanya akan digunakan oleh segelintir kelompok elit masyarakat yang sudah kaya dan berkuasa untuk memperkaya diri mereka lagi dengan cara memutarnya di pasar keuangan maupun properti, bukan untuk membangun pabrik, membuat inovasi baru, dan menciptakan lapangan kerja baru. Dan ekonomi akan berjalan seperti di gambar ini. Kondisi ini akan menimbulkan kesenjangan ekonomi yang makin lebar dan memperburuk kemiskinan. Padahal, uang tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk berbelanja membangun kebutuhan dasar masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Lalu masalah yang kedua dengan orang-orang yang menuntut agar ekonomi negara harus dikelola seperti mengelola ekonomi rumah tangga adalah mereka seringkali masih memaknai uang sebagai komoditas yang punya nilai intrinsik, sama seperti emas dan perak. Padahal, sejak berakhirnya sistem Bretton Woods di mana uang dilepaskan dari jaminan emas oleh pemerintah Amerika Serikat di tahun 1971, seluruh mata uang di dunia berubah menjadi uang fiat. Dan sejak saat itulah, uang bukan lagi komoditas yang punya nilai intrinsik. Anda bisa tonton di video ini tentang penjelasan gue yang lebih lengkap tentang topik ini. Dan gue menduga orang-orang yang masih menggunakan analogi anggaran rumah tangga dalam berekonomi masih terjebak pada ilusi atau pemahaman lama bahwa uang yang beredar itu masih dijaminkan oleh emas. Menurut modern monetary theory, uang hanyalah alat yang diciptakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan publik dan memfasilitasi kegiatan ekonomi agar bisa tumbuh. Uang bukanlah alat untuk melayani sektor keuangan buat kegiatan spekulatif yang tidak produktif. Dalam sistem yang diusulkan oleh MMT, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan agar uang yang beredar di ekonomi tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan inflasi yang berlebihan. Jadi inilah dua hal mendasar yang seringkali disangka atau tidak disadari oleh penganut analogi anggaran rumah tangga dalam ekonomi negara. Jadi teman-teman, ini poin pertama yang membedakan antara pemerintah dengan rumah tangga. Lalu keunikan kedua yang dimiliki oleh pemerintah yang tidak dimiliki oleh rumah tangga maupun lembaga manapun dalam sebuah negara adalah hanya pemerintah pusat sajalah yang punya kuasa dan wewenang untuk dapat mengenakan pajak pada publik. Dan ada alasan yang baik mengapa pemerintah memang harus memungut pajak. Ketika pemerintah memasukkan uang ke dalam perekonomian, pemerintah tidak sekedar membagi-bagikan uangnya begitu saja seperti yayasan sosial, tapi pemerintah membelanjakan uang tersebut. Dan ketika pemerintah ingin membelanjakan uang dan memasukkannya ke dalam ekonomi, pemerintah harus melakukan proses penciptaan uang dulu, dari tidak ada menjadi ada. Sekarang gue akan coba jelaskan bagaimana alur prosesnya secara bertahap supaya Anda bisa mengerti. Ketika anggaran belanja yang diusulkan oleh pemerintah sudah disetujui oleh DPR, maka pemerintah pusat memberitahu Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran dan menambah saldo cerukan atau saldo overdraft di rekening pemerintah. Singkat kata, Bank Indonesia mencatat bahwa mereka akan membelanjakan uang atas nama pemerintah. Dan karena itu, pemerintah menerbitkan surat utang negara sebagai tanda bahwa pemerintah berutang pada Bank Indonesia dan BI kemudian menerbitkan uang baru. Namun karena Bank Indonesia pada dasarnya juga dimiliki oleh pemerintah, jadi proses ini sebenarnya hanyalah transaksi internal dalam pembukuan akuntansi pemerintah. Dengan cara inilah uang diciptakan oleh pemerintah. Setelah itu, uangnya disuntik masuk perekonomian melalui bank pemerintah. Tapi pasti Anda bertanya, enak banget ya pemerintah bisa bebas cetak uang tanpa batas sebanyak yang mereka mau untuk belanja.
Bukankah ini berbahaya karena bisa menimbulkan inflasi? Tentu saja dong pemerintah tidak bisa menyetak uang begitu saja tanpa batas karena dapat memicu inflasi. Maka untuk mencegah atau mengendalikan inflasi agar tetap rendah, pemerintah harus punya mekanisme untuk bisa menarik kembali uang dari ekonomi. Dan caranya adalah melalui pemungutan pajak. Inilah mekanisme yang digunakan pemerintah untuk mencegah atau menjaga tingkat inflasi serendah mungkin. Jadi, fungsi pajak adalah untuk menarik kembali uang yang telah dibelanjakan oleh pemerintah buat mencegah atau mengendalikan inflasi. Kesimpulan inilah yang membuat para ekonom dari modern monetary theory berpendapat bahwa pajak berfungsi bukan untuk mendanai kebutuhan operasional pemerintah, karena pada faktanya pemerintah bisa memenuhi kebutuhan ini dengan cara mencetak uang. Sistem pajak berfungsi sebagai alat pemerintah untuk mengontrol inflasi buat menjaga keseimbangan dalam ekonomi bernegara. Jadi sekarang Anda mulai paham ya apa fungsinya pajak dalam perekonomian. Karena tanpa adanya uang, tidak akan ada ekonomi. Jadi pemerintah wajib memiliki dua kekuasaan ini sekaligus untuk bisa menjalankan ekonomi negara dengan efektif. Pertama, punya kuasa untuk menciptakan uang buat menghidupkan roda ekonomi masyarakat. Kedua, punya kuasa untuk mengenakan pajak buat menarik kembali uang dari ekonomi demi menjaga keseimbangan ekonomi. Inilah cara kerja ekonomi global yang sebenarnya. Dan sistem ini ternyata diterapkan oleh semua bank sentral di seluruh dunia yang punya kedaulatan terhadap mata uangnya. Namun tidak banyak orang yang diedukasi tentang kenyataan dari sistem ini. Akibatnya, negara-negara berkembang tetap terbelenggu pada ilusi dan mitos ekonomi yang membatasi potensi maupun ambisinya untuk menjadi negara yang mampu menumbuhkan ekonominya dengan cepat agar bisa mandiri. Sekarang kita lanjut ke poin ketiga yang membedakan antara peran pemerintah dengan peran rumah tangga, yakni cara kerja yang berbeda antara pemerintah pusat selaku penerbit mata uang dan semua pihak lainnya selaku pengguna mata uang dalam berekonomi. Begini cara memahami perbedaannya. Pemerintah pusat selaku penerbit mata uang harus membelanjakan uangnya terlebih dahulu jika ingin memperoleh pendapatan dari rumah tangga. Karena jika tidak, maka tidak ada uang yang tersedia di ekonomi yang bisa digunakan oleh rumah tangga sebagai sumber pendapatan buat membayar kebutuhan ekonomi rumah tangganya, termasuk untuk membayar pajak. Sebaliknya, berlaku buat rumah tangga. Rumah tangga selaku pengguna mata uang harus menerima pendapatan terlebih dahulu supaya bisa berbelanja dan membayar pajak kepada pemerintah. Dengan demikian, klaim bahwa pemerintah seperti rumah tangga yang harus mendapatkan pendapatan dulu sebelum membelanjakan uang adalah sepenuhnya keliru. Justru kebalikannya, pemerintah selaku penerbit mata uang harus membelanjakan uangnya terlebih dahulu untuk bisa menerima pendapatan pajak dari masyarakat maupun sektor swasta. Jadi teman-teman, inilah perbedaan mendasar antara penerbit mata uang, yaitu pemerintah, dan pengguna mata uang, yang secara harfiah mencakup semua pihak lain dalam perekonomian, termasuk pemerintah daerah, karena mereka tidak dapat menciptakan uang. Hanya pemerintah pusat sajalah yang dapat menciptakan uang baru karena pemerintah memiliki bank sentral. Seorang penerbit mata uang harus membelanjakan uangnya terlebih dahulu sebelum bisa memperoleh pendapatan. Sementara seorang pengguna mata uang hanya akan bisa membayar pajak jika dirinya memiliki pendapatan dulu. Dan pendapatan pajak itu diterima dari hasil uang belanja pemerintah yang disuntikkan masuk ke dalam ekonomi. Tidak ada cara lain selain itu. Oke teman-teman, jadi inilah 3 poin pertama yang membedakan antara peran pemerintah dengan peran rumah tangga dalam kehidupan berekonomi secara menyeluruh dan bagaimana cara mereka mengelolanya menurut teori ekonomi modern monetary theory dan credit creation money theory. Untuk 3 poin perbedaan berikutnya, gue akan bahas di video gue yang bagian kedua. Kalau Anda penasaran apa saja 3 poin berikutnya, tolong di-share dan di-subscribe ya video gue ini, supaya Anda bisa dapat info langsung bagian kedua dari video gue ini. Mari kita bangkit bersama, hidup merdeka, dimulai dari mindset yang merdeka.